Lewat seratang bekas yang terbuang, merubah takdir baik bersama. Hari cerah timbul harapan, dengan semangat dua adik jumsa. Langkah kecil tapi penuh arti, menapak jalan mimpi tak pasti. Penemuan tak terduga. Hari itu cerah, namun panas terik terasa membakar. Tono, dengan topi lusuh yang melindungi kepalanya, menyusuri jalan raya seperti biasa. Suara kendaraan berlalu lalang tak mengganggunya. Ia fokus memeriksa pinggir jalan, mencari botol plastik, kaleng, atau benda lain yang bisa dijual. Kantong plastik besar yang dibawanya mulai terisi, tapi belum cukup untuk membeli makan malam yang layak untuknya dan kedua adiknya. Di tengah kesibukan, pandangan Tono tertuju pada sesuatu yang berbeda. Di tumpukan sampah tak jauh dari tempatnya berdiri, ia melihat sehelai kain mencolok dengan warna yang terlihat asing. Warna hijau tua dengan garis-garis keemasan di ujungnya dan emblem bordir di bagian dada. Tono mendekat, menyingkirkan sampah-sampah di sekitarnya, hingga akhirnya ia menemukan bahwa itu adalah sebuah seragam petinggi pemerintahan. Seragam apa ini? Gumam Tono sambil memeriksa kain tersebut. Ia membalikan seragam itu dan matanya menangkap nama yang terjahit di dada. Budi Wibowo. Astaga, ini kan gubernur itu, ucapnya setengah berbisik, menyadari pentingnya temuan tersebut. Nama legend Budi Wibowo sering ia dengar dari berita radio yang sesekali ia dengar di rumah tetangga. Namun, bagaimana seragam ini bisa berada di sini, di antara tumpukan sampah? Tono berdiri sambil memegang seragam itu, kebingungan. Namun, rasa ingin tahunya lebih kuat daripada akal sehatnya. Ia melirik sekeliling, memastikan tidak ada yang melihat, lalu melipat seragam itu dan memasukkannya ke dalam kantong plastiknya. Di rumah, Dila dan Randy sedang asik menggambar di lantai ruang tamu yang beralaskan tikar. Mereka menggunakan pensil warna yang sudah hampir habis, tetapi tetap terlihat ceria. Tono masuk, membawa plastik hasil kerjanya hari itu. "Kak Tono bawa apa?" tanya Dila sambil berdiri. Matanya tertuju pada plastik besar yang Tono bawa. "Biasa, botol bekas," jawab Tono santai. Namun, senyumnya menyiratkan sesuatu yang berbeda. Randy yang penasaran berlari mendekati kakaknya. "Tapi ada yang beda kan? Ada apa lagi di dalam plastik itu?" Tono tertawa kecil. "Kalian ini kok suka sekali kepo sama urusan kakak?" "Buka, Kak! Buka!" seru Randy penuh semangat. Akhirnya Tono menyerah. Ia mengeluarkan seragam yang ditemukannya, lalu menunjukkannya pada kedua adiknya. Mata Dila membesar melihatnya, sementara Randy tampak bingung. "Wah, seragam siapa itu, Kak?" Dila bertanya sambil memegang seragam itu. Ia mengagumi kainnya yang berbeda dari pakaian sehari-hari yang biasa mereka lihat. "Ini seragam petinggi kota," jawab Tono dengan nada serius. "Aku nemu ini di tumpukan sampah. Kakak mau ngapain dengan seragam ini?" Randy bertanya polos. "Jual? Atau dipakai?" Tono tertawa mendengar pertanyaan itu. Namun, ada sedikit rasa penasaran yang terlintas di pikirannya. Ia tak tahu apa yang membuatnya tertarik, tetapi entah mengapa, ia merasa seragam itu membawa sesuatu yang lebih besar dari sekadar potongan kain. "Kalau dipakai, gimana?" Tono mencoba bercanda, tetapi Dila langsung memukul lengannya dengan pelan. "Kak Tono, serius dong, jangan main-main sama barang penting seperti ini," kata Dila. Nada suaranya setengah khawatir. "Aku cuma bercanda, Dila. Tapi, aku rasa aku harus menyimpannya dulu. Siapa tahu ini penting, dan aku bisa balikin ke pemiliknya," jawab Tono akhirnya. Malam itu, setelah adik-adiknya tidur, Tono duduk di depan seragam itu. Ia membersihkannya dengan hati-hati, mencuci kainnya hingga bersih, dan menyetrikanya dengan setrika tua yang nyaris rusak. Setelah seragam itu rapi, ia menggantungnya di dinding, lalu duduk memandangi seragam itu dengan perasaan yang campur aduk. "Kenapa aku merasa ini lebih dari sekadar seragam?" bisik Tono pada dirinya sendiri. Ia tak bisa menjelaskan, tetapi ada sesuatu yang membuatnya yakin bahwa seragam ini akan mengubah hidupnya. Keesokan harinya, Tono mencoba mencari tahu lebih banyak tentang legend Budi Wibowo. Ia mendengar dari orang-orang di pasar bahwa gubernur tersebut sedang sakit parah dan dirawat di rumah sakit setelah mengalami kecelakaan. "Kasihan Pak Budi," ujar seorang ibu penjual nasi di pasar. Katanya, setelah kecelakaan itu, beliau nggak bisa apa-apa lagi. Padahal beliau gubernur yang baik. "Mobilnya terguling kan?" saut pedagang lain. "Aku dengar sopirnya juga luka parah. Tapi kok aneh ya? Banyak yang bilang ada yang janggal di kecelakaan itu." Tono menyimak obrolan itu dengan saksama.
Ia semakin yakin bahwa seragam yang ditemukannya memang milik gubernur tersebut. Tapi, bagaimana caranya seragam itu bisa berada di tempat sampah? Apakah ini kebetulan atau ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi? Pikiran itu terus mengganggu Tono. Namun, di tengah kebingungannya, ia tahu satu hal. Ia harus mengembalikan seragam itu, bagaimanapun caranya. Sebuah perasaan tanggung jawab muncul di dalam dirinya, seolah seragam itu kini menjadi amanat yang harus ia selesaikan. "Tunggu aku, Pak Budi," gumamnya. "Aku akan cari cara untuk mengembalikan ini ke tangan Anda."